Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bu Grace dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, teman-teman, dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana aturan main atau yang lebih familiar itu konsepnya itu bagaimana. Nah, di sini dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, aturan main yang pertama yaitu jika penyebutnya sama, maka teman-teman bisa membandingkan pembilangnya. Nah, di pertemuan kemarin pada materi konsep bilangan pecahan, Bu Grace sudah menjelaskan pada bilangan pecahan itu pembilangnya yang mana, penyebutnya yang mana. Ya. Kemudian yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka menggunakan perkalian silang. Ya, bagaimanakah itu? Ya, yaitu nanti bilangan pecahan tersebut dikalikan silang dengan penyebutnya. Kemudian yang ketiga, jika pecahannya negatif dan positif, maka yang lebih besar itu bilangan pecahan positif. Ya, ini kita sudah belajar di bilangan bulat. Ya, ketika ada soal ya bilangan negatif dan bilangan positif membandingkan mana yang lebih besar, pasti selalu yang tandanya positif. Ya. Kemudian yang keempat, jika pecahannya negatif dan negatif, jadi sama-sama negatif, maka ya kita menggunakan perkalian silang, ya seperti aturan main yang kedua tadi. Ya, kita kembali menggunakan perkalian silang, yaitu bilangan pecahan tersebut dikalikan silang dengan penyebutnya. Nah, teman-teman, jika teman-teman juga ingin menggunakan cara KPK, ya monggo ya silakan teman-teman bisa menggunakan cara menyamakan penyebutnya kemudian dicari KPK-nya. Yang kelima, jika pecahannya campuran maka kita bandingkan angka di depannya. Ini kasusnya ketika ada pecahan campuran ya, angka di depannya itu berbeda. Ya, jadi teman-teman bisa bandingkan angka depannya itu apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Tetapi kalau kasusnya angka depannya itu sama, maka ya kembali lagi ke aturan yang kedua tadi, teman-teman bisa menyamakan pecahannya itu dengan perkalian silang, ya. Begitu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara KPK itu tadi. Nah, sekarang saya ke contoh soal biar lebih jelas ya teman-teman ya, biar ada bayangan dari konsep itu tadi, dari aturan main tadi itu kalau diterapkan ke dalam contoh soal itu bagaimana ya. Nah teman-teman, untuk contoh soal yang pertama ya, kita tahu yang di bawah ini ya, kita perhatikan yang di bawah ini dulu, itu kan penyebut ya, kita tahu yang di bawah itu penyebutnya, kemudian yang atas yaitu pembilang ya, pembilang. Nah teman-teman ya, ketika penyebutnya sama maka teman-teman semua bisa membandingkan pembilangnya saja. Nah kita ke aturan main atau konsep yang pertama yang tadi, jika penyebutnya sama maka bandingkan pembilang. Nah kita tahu di sini pembilangnya 3 dan 2. Nah, dari angka 3 dan 2 ini yang lebih besar yang mana? Nah, kita sudah tahu semua dong, yang lebih besar yaitu 3. Jadi, ya, 3/4 itu lebih besar dari 2/4. Paham nggih, teman-teman? Oke. Sekarang yang nomor 2, contoh soal yang kedua, ya. Nah, pada contoh soal yang kedua, kita lihat terlebih dahulu apakah penyebutnya sudah sama. Nah, di sini kasusnya penyebutnya berbeda nih, ya. Penyebut berbeda. Nah, lalu bagaimana caranya ketika penyebutnya itu berbeda? Nah, ini ya, aturan main yang kedua tadi.
Jika penyebutnya berbeda, maka menggunakan perkalian silang. Ya, bagaimana caranya? Yaitu bilangan pecahan tersebut dikalikan silang dengan penyebutnya. Nah, jadi ya, kita di sini menggunakan konsep perkalian silang. Ya, 7 dikalikan dengan 2/3, kemudian ya 3 itu dikalikan dengan 6/7. Nah, kita tulis di sini ya. 2/3 itu dikalikan dengan 7. Kemudian yang kedua 6/7 dikalikan dengan 3. Nah, lalu 2 dikalikan dengan 7 itu 14 per 3 kali 7 21 sama dengan 6 dikalikan dengan 3 itu 18 per 7 dikalikan 3 21. Jadi di sini kita sudah punya 14 per 21 dan 18 per 21. Ya, kita tulis lagi di sini ya. 14 per 21 dan 18 per 21. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, ya, sehingga pembilangnya di sini kita bandingkan tuh. Angka 14 dan 18 mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar itu angka 18. Jadi teman-teman 2/3 dan 6/7 itu yang lebih besar, yaitu 6/7. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, kita lihat aturan mainnya tadi jika pecahannya negatif dan positif, selalu yang lebih besar yaitu bilangan positif, sehingga langsung saja di sini yang lebih besar yaitu 5/6. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 4. Untuk contoh soal nomor 4, di sini soalnya membandingkan negatif 1/4 dan negatif 5/6. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 4, kita lihat tuh aturan mainnya tadi, pecahannya negatif dan negatif. Kalau sama-sama negatif, maka menggunakan perkalian silang untuk menyamakan penyebutnya. Tapi kalau teman-teman ingin menyamakan penyebutnya dengan cara KPK, silakan. Nah, untuk cara ini ya, Bu Grace menyamakan dulu penyebutnya dengan menggunakan perkalian silang. Jadi ya, negatif 1/4 itu kita kalikan dengan 6, kemudian negatif 5/6 kita kalikan dengan 4. Nah, jadi di sini saya tulis ya, perkalian silang. Yang pertama yaitu negatif 1/4 dikalikan dengan 6. Kemudian yang kedua, negatif 5/6 dikalikan dengan 4. Ya, sama dengan, nah, negatif 1 dikalikan dengan 6, yaitu negatif 6/24. Kemudian, negatif 5 dikali 4, yaitu negatif 20/24. Nah, teman-teman, ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan negatif 6/24, ya, titik negatif 20/24. Nah, di sini pecahannya itu sudah sama. Nah, sekarang kita melihat pembilangnya. Ya, kalau pecahannya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya, yaitu ada negatif 6 dan negatif 20. Nah, dari negatif 6 dan negatif 20 manakah yang lebih besar? Ya. Nah, tentunya kita tahu ya, yang lebih besar yaitu negatif 6. Ya, yang lebih kecil yaitu negatif 20. Sehingga di sini tandanya itu lebih besar. Jadi negatif 1/4 itu lebih besar dari negatif 5/6. Nah, kemudian sekarang kita ke contoh soal nomor 5 ya.
Nah, untuk contoh soal nomor 5 di sini bilangan pecahan campuran. Nah, kita lihat tadi aturan main pada pecahan campuran. Maka ya, jika pecahannya campuran, maka kita bandingkan angka di depannya. Ini kalau kasusnya beda angka di depannya. Sama seperti soal nomor 5 ini ya. Nah, di sini angka di depannya itu beda, teman-teman, 3 dan 6. Nah, kalau seperti ini, teman-teman langsung aja 3 dan 6 manakah yang lebih besar? Tentunya angka 6. Sehingga ya, tandanya lebih besar. Jadi 3 3/4 dan 6 2/4 itu yang lebih besar, yaitu bilangan pecahan 6 2/4. Lalu nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini bagaimana ketika kasusnya itu sama-sama tuh angka depannya itu sama 3. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya kembali lagi tadi ya, teman-teman. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Ya kan? Penyebutnya sudah sama. Tinggal kita bandingkan pembilangnya. 3 dengan 2. Nah, yang lebih besar 3 dan 2 itu yang mana? Yaitu angka 3. Sehingga 3 3/4 ya lebih besar dari 3 2/4. Begitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa memahami untuk materi membandingkan bilangan pecahan. Nah, kalau teman-teman sudah paham, di sini ada latihan soal ya. Latihan soal membandingkan pecahan ya. Di sini saya ambil dari buku Mandiri halaman 19, yaitu ada di nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14 dan nomor 15. Nah, dari nomor 11 sampai dengan nomor 15, silakan teman-teman memilih 2 soal saja untuk dikerjakan ya. Terserah teman-teman mau pilih nomor 12 dan nomor 14 atau 15 dengan 11, itu tergantung teman-teman ya. Intinya dari nomor 11 sampai nomor 15 silakan memilih 2 saja untuk dikerjakan ya, begitu. Kalau memang masih belum paham penjelasannya Bu Grace yang di depan tadi, silakan ditanyakan ke Bu Grace ya, silakan japri saja. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Salam sehat selalu dan bahagia. Terima kasih.